Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami, Pak Rizal, Bu Siti, Pak Afif, dan Pak Arifin. Halo, Assalamualaikum Bu Siti. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh di bawah naungan PT Nawaitul Umroh Haji hadir di tengah-tengah masyarakat yang awalnya ini memang di Indonesia dan yang memang mimpinya kami hingga bisa tersebar di luar Indonesia. Kami ingin memberikan kemudahan buat siapapun yang ingin melakukan syiar Baitullah dengan mudah, murah, cepat. Karena kita ketahui bahwa membuat travel umroh itu tidak mudah karena ngurus izinnya sangat lama dan memakan biaya banyak juga. Nah, kenapa kok perlu repot-repot mengeluarkan sumber daya yang besar? Umroh hadir membantu siapapun yang ingin menjadi travel umroh dengan cepat dengan platform umroh.com. Di dalam platform tersebut sudah tersaji semua kebutuhan untuk ibadah umroh dan haji. Mulai dari tiket pesawat, hotel, handling Indonesia, handling di Saudi, mutawif, catering, transportation, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi cukup melihat apa yang diinginkan dan dibeli, maka teman-teman, rekan-rekan semua yang ingin menjadi travel umroh bisa menjalankan ibadah atau syiar dengan mudah dimanapun rekan-rekan atau masyarakat berada. Nah, tentunya dengan kemudahan supply chain dapur travel umroh dan haji ini disajikan dalam satu platform dengan segala kemudahannya. Ini memangkas jalur supply chain sehingga menjadi efisien. Kita ketahui bahwa kalau travel umroh belanjanya masih melalui agen atau yang ada di Indonesia, maka itu membuat cost-nya cukup tinggi atau bahkan tinggi. Dengan hadirnya umroh melalui platform digital, itu kita akan direct belanja supply chain-nya langsung ke prinsipal, sehingga itu bisa memberikan satu efisiensi, yaitu dalam bentuk harga yang terjangkau, sehingga yang mendapat keuntungan adalah bukan hanya mitra yang akan bergabung dengan umroh, terutama yang mendapatkan manfaatnya adalah jamaah dengan harga yang kompetitif, namun bisa mendapatkan pelayanan, kualitas, kenyamanan yang sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu,
Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini dengan jumlah 12 peserta. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin coba sapa para Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, yang mungkin saya sebut namanya bisa menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu gitu. Untuk kami mengetahui domisili aktivitas Bapak Ibu semuanya. Baik, kita mulai kepada Ibu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Halo. Assalamualaikum Bu Siti. Baik, tidak ada respon ya. Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya ya. Karena yang aktif pada malam hari ini insya Allah akan kami berikan hadiah yang menarik. Oke, Bu Siti tadi sudah. Oke, selanjutnya Bapak Fats Muhaimin. Assalamualaikum Bapak Fats Muhaimin. Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo Pak. Iya, halo. Iya, Bapak Muhaimin. Punten Pak, asal daerahnya dari mana Pak? Ya, dari Sulawesi, Pak. Oh, dari Sulawesi, Masya Allah. Oke, Bapak sudah pernah berpengalaman di industri travel umroh ini, Pak? Belum sama sekali, Pak. Belum sama sekali, baik. Ya, semoga dengan hadirnya Bapak malam hari ini bisa memberikan solusi, Pak ya, untuk Bapak bisa berbisnis di industri travel umroh ini bersama Umaroh. Amin. Amin, insya Allah. Amin, amin. Baik, selanjutnya ada Bapak Dio. Assalamualaikum Bapak Dio. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Bapak domisilinya di mana Pak? Di Pekanbaru Ustaz. Pekanbaru, baik. Iya. Bapak punten, sebelumnya apakah Bapak sudah pernah Pak berpengalaman baik itu menjadi agen ataupun yang lainnya ya di industri travel umroh ini? Alhamdulillah dulu pernah Ustaz, cuma ya kadang ada jamaahnya, kadang enggak gitu. Alhamdulillah. Berarti sudah pernah jadi agen dan sudah pernah memberangkatkan Pak ya? Udah alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa Pak? Satu bus kah atau Makanya masih pemula Ustaz, sedikit. Masih oh butiran, ya. 1 butir, 2 butir. Oke. Ya. Suara saya putus. Baik. Terima kasih Pak Saiful Bahri atas informasinya. Baik Pak Dio. Terima kasih Pak Dio. Semoga Iya, Ustaz. bisa Sama. bekerjasama dengan Umaroh. Selanjutnya ada atas nama dengan akun Masmud Elmuna. Bapak atau Ibu ini ya. Mohon maaf. Elmuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Bapak, Bapak domisili namanya di mana, Pak? Mas di Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung, Masya Allah. Sudah berpengalaman, Pak? Sudah pernah Sama berpengalaman sekali di belum. industri? Mudah-mudahan dengan mengikuti ini bisa berpengalaman. Belum sama sekali. Oh, belum sama sekali. Baik. Tulungagung. Oke, salam Pak buat Tulungagung ya. Kami ini di Bogor, Pak, domisili. Oh, Insya Bogor. Allah. Geng. Mudah-mudahan Pak ya. Ya. Tetanggaan saja, Jawa Barat sama Jawa Timur itu. Siap. Oke, saya pernah ke Tulungagung itu Pak, ke pantainya ya. Kalau nggak salah di sana ada pantai, seingat saya Pak ya. Indah sekali. Iya betul. Masya Silakan Allah. mampir kalau ke Siap Tulungagung Pak, lagi. siap. Oke, kebetulan itu Pak, Mitra Umaroh di Tulungagung tuh belum ada Pak.
Nah, mudah-mudahan Oh Bapak iya, bisa menjadi siap. mitra kami, mengembangkan syiar untuk jamaah-jamaah yang ada di Tulungagung, Pak. Mudah-mudahan berjodoh. Ya, amin, amin, amin. Baik. Alhamdulillah sudah ada 13 ya. Tadi sudah kita sapa-sapa. Selanjutnya Pak Ari Irawan. Assalamualaikum Pak Ari Irawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Ari domisili di mana Pak? Makassar, Pak, Makassar. Oh, Makassar udah ada 2 malam hari ini, Masya Allah. Pak Ari, punten Pak. Sebelumnya sudah berpengalaman Pak di industri travel ini Pak? Belum, Pak, belum. Belum. Nah Iya. ini, Salam Fahri, salam dari Mas Rizwan nih dari Makassar. Makassar juga nih. Salam, Pak, salam. Iya. Satu satu wilayah kita Pak di Makassar. Ya, ya. Makassarnya di mana Pak? Di Antang, Pak, di Antang. Oh, pernah Santang ya. Bukan. Di Makio Baji, Pak. Pak, di Antang Raya. Antang. Makio Baji, baik, baik Iya. Pak. Bapak kalau kantor kami di Makassar itu ada di Jalan Landak Baru Pak, di sampingnya Four Point. Jadi Baik, Pak, siap. ya nanti untuk konsultasi lebih lanjut setelah webinar ini nanti bisa berkunjung ke kantor kami Pak. Insya Allah, insya Allah. Baik, silakan Mas Ilham dilanjutkan Mas Ilham. Baik, kita mulai Terima kasih Pak saja Ari. ya. Oke, alhamdulillah sudah ada 14 peserta nih. Bismillah. Baik, bismillah. Mungkin kami ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya dan hidayatnya kita bisa berjumpa pada malam hari ini meskipun melalui Zoom. Nah, mudah-mudahan tidak berhenti pada hari ini. Tentunya kami berharap Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini bisa bertemu langsung, baik itu di kantor kami ataupun kami ke kantor Bapak Ibu nanti, dan bahkan kita bisa bertemu di Baitullah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, calon mitra Umaroh, pada malam hari ini insya Allah sekitar 1 jam, mungkin ya 1 jam sampai dengan 2 jam, kalau diskusi kita bisa panjang gitu kan, menarik. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah informasi yang mana Bapak Ibu diberikan kemudahan. Mohon maaf. Untuk dapat berbisnis travel umroh bersama Umaroh gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan siapkan pena, kopi, fokus dan perhatikan, karena bagi yang fokus dan aktif menyalakan kamera ya akan mendapatkan hadiah. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ada tim admin, ada Mas Risman juga sebagai mitra development dan tim operasional lainnya yang memantau Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu pada malam hari ini. Makanya kami harap Bapak Ibu benar-benar fokus, nyalakan kamera, karena apa? Bapak Ibu sebentar lagi memiliki peluang untuk bisa berbisnis travel umroh dengan mudah. Dan tentunya ini legal, tanpa harus buat izin sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan margin nantinya, karena Umaroh itu sebagai dapur Bapak Ibu hanya meracik. Ya, meracik apakah itu? Nah, nanti saya akan jelaskan.
Nah, Bapak Ibu juga berpulang bisa berangkat umroh setiap tahunnya hanya dengan membayar HPP, harga modalnya saja. Maka dari itu Bapak Ibu fokus, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan Bapak Ibu mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa ini untuk bisa berbisnis travel umroh bersama Umaroh. Oke, salam kenal Bapak Ibu, saya Ilham Fikri Abdullah, panggil saja Mas. Kebetulan saya asli Padang tapi lama di Jawa Bapak Ibu. Saya SMP di Bekasi, SMA saya di Jawa Timur. Makanya tadi ada Tulungagung, saya alhamdulillah pernah ke Tulungagung. Waktu saya mondok di Gontor itu ada teman saya dari Tulungagung. Nah, jadi sering main ke sana gitu. Nah, saya di sini sebagai tim mitra development umaro.com. Jadi saya di sini memberikan bersiar bersama calon mitra yang mana mereka yang tadinya susah atau ribet sekali untuk bisa berbisnis travel umroh, dengan hadirnya Umaroh insya Allah Bapak Ibu calon mitra ini bisa mendapatkan peluang berbisnis travel umroh bersama Umaroh. Nah, dan Bapak Ibu kami bimbing bersama tim mitra development umaroh.com. Jadi tidak kami biarkan sendiri begitu saja Bapak Ibu. Baik, kita berangkat dari sini ya Bapak Ibu ya. Pernah enggak Bapak Ibu terpikir ya, sepulang umroh. Oke, ini suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau suara saya kurang jelas, langsung saja berikan feedback atau informasinya. Pernah nggak Bapak Ibu terpikir, saya pernah ketika umroh gitu kan dulunya dengan travel lain sebelum saya bergabung di Umaroh ini, ini menarik sekali Bapak Ibu, ya kan, ingin kita mendapatkan sebuah peluang bisnis, ya kan, di industri travel umroh ini, tapi bingung mulai dari mana. Seketika saya search di Google Bapak Ibu, ternyata itu ngurusnya ribet. Bapak Ibu harus punya BPW ya sebagai Biro Perjalanan Wisata dulu, apapun itu. Setelah itu baru punya PPIU dan Bapak Ibu harus deposit bank garansi ratusan juta ke Kemenak waktu itu ya Bapak Ibu. Sekarang mungkin di Kementerian Haji. Nah, belum lagi Bapak Ibu setelah mendapatkan izin legalitas, Bapak Ibu harus hire tim. Ya, baik itu tim digital marketing, tim operasional, dan itu ribet sekali. Nah, selain itu, tentunya Bapak Ibu ketika ingin berbisnis travel umroh ini, niat utamanya pengen berangkat umroh setiap tahunnya. Mengajak keluarga, saudara, gitu kan, tetangga, bahkan hanya membayar harga modalnya saja gitu. Karena Bapak Ibu di sini nantinya menjadi sebuah pembisnis travel. Jadi tahu harga-harganya melalui aplikasi. Baik. Nah, bicara mengenai peluang bisnis umroh itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Bisa dibayangkan di sini ada grafik jamaah umroh Indonesia 3 tahun terakhir. Dari 2022 ke 2023 itu ada kenaikan. Sampai 2024 itu meningkat, naik lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa. Bahkan kalau kita tanya ya 10 orang terdekat kita, kalau kita tanya mau umroh nggak, pasti jawabannya mau. Nggak mungkin nggak mau. Selagi muslim ya Bapak Ibu ya, betul ya. Gitu. Jadi peluangnya sangat luar biasa. Sayang kalau kita tidak ikut andil dalam peluang bisnis ini seperti itu. Makanya ini kesempatan yang luar biasa sekali. Hadirnya Bapak Ibu di sini merupakan kehadiran yang bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah sebuah panggilan atau rejeki Bapak Ibu pada malam hari ini untuk bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis travel umroh dengan mudah bersama Umaroh gitu. Nah, faktanya Bapak Ibu, pasar umroh di Indonesia itu 1,3 juta jamaah per tahun. Kita rata-ratakan saja ya Bapak Ibu ya. Dari 1,3 juta per tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa
dalam 1 tahun bisa memberangkatkan satu grup aja 45 itu udah luar biasa. Bahkan mitra kita tuh ada yang sampai per tahunnya tuh 2 gitu. Karena ini bisnis kepercayaan Bapak Ibu. Semakin nama Bapak Ibu mungkin di masyarakat dikenal, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai guru gitu kan, ataupun mungkin ada yang karyawan swasta gitu kan. Kita ajak teman-teman kita gitu kan, 4 orang gitu kan, untuk umroh bersama kita. Insya Allah kalau udah kenal sama kita tuh mereka akan percaya gitu. Karena di industri itu tuh bisnis trust, bisnis kepercayaan gitu. Siapa yang mengajak gitu, dia percaya gitu. Dengan siapa yang mengajaknya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, potensi keuntungannya tuh bisa puluhan juta Bapak Ibu. Nah, kalau tadi di awal kita informasikan per jamannya 3 juta aja. Kalau ada 10 ya jelas itu 30 juta. Makanya waktu saya dulu mondok ya Bapak Ibu ya, lihat teman saya yang orang tuanya tuh punya travel itu sugih, kaya gitu kan. Ternyata saya tahu, wah ternyata bisnis travel itu luar biasa. Apalagi bisnis travel umroh dan haji ini gitu. Dan demand-nya tinggi. Karena apa? Di Indonesia untuk berangkat haji itu 20 sampai 30 tahun. Jadi banyak yang memilih umroh tiap tahun kayak gitu. Dan pasarnya tak terbatas. Jadi seluruh umat muslim punya cita-cita ke Baitullah. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, masalahnya Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan di awal, ketika kita ingin berbisnis travel umroh ini, urus izinnya tuh butuh modal besar dan prosesnya lama. Kalau mau cepat mungkin akuisisi gitu kan dari travel yang sudah PPU, mereka sudah tidak menjalankan, Bapak Ibu beli perusahaannya. Itu cara cepatnya. Dan itu harganya juga lumayan luar biasa. Terakhir saya ngobrol ada yang datang ke kantor Umaro itu mereka awalnya ingin akuisisi, ingin membeli PPU yang sudah tidak berjalan. Itu sempat ditawarin 500 juta Bapak Ibu. 500 ada yang 200 juga. Begitu mengenal Umaro, lah Mas Ilham, ngapain saya beli akuisisi PPU? Cukup saya bermitra dengan Umaro gitu kan. Nah, iya. Nah, menarik. Kenapa bisa ya? Nah, nanti saya akan jelaskan mengapa dengan cukup bermitra Umaro itu Bapak Ibu bisa selevel dengan Travel Pusat. Nah, terus selain Bapak Ibu sudah mempunyai PPU, operasionalnya tuh ribet Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau untuk pemula ya, Bapak Ibu harus hire tim operasional. Yang tim operasional ini Bapak Ibu harus edukasi. Apa yang harus diedukasi nih? Dari isu tiket, hotel, visa, handling, perlengkapan, dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa ribetnya Bapak Ibu. Untuk pemula tuh makanya modalnya besar karena butuh tim marketing, tim operasional, dan lain sebagainya. Makanya banyak yang akhirnya gagal memulai bisnis travel umroh karena ya modalnya besar, terus takut resiko kayak gitu. Karena beberapa travel juga ditipu oleh vendor-vendor yang tidak amanah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini adalah rangkaian untuk Bapak Ibu memulai bisnis umroh di Indonesia. Jadi prosesnya sangat panjang Bapak Ibu. Dari pertama ya, menyiapkan tempat usaha. Bapak Ibu tentunya di awal ini pengen nih kan punya kantor gitu kan. Bahkan oke lah yang ekonomis di rumah gitu. Itu kan merupakan tempat usaha. Karena nanti jamaah akan datang ke kantor Bapak Ibu misalnya. Selanjutnya Bapak Ibu mengurus perizinannya. Ya kan, yang tadi saya sampaikan tuh PPU. Training karyawan setelah itu. Setelah itu Bapak Ibu membuat paket umroh dan itinerary-nya. Selanjutnya promosi. Nah, ini jualannya. Setelah dapat jamaah, Bapak Ibu harus mengurus dokumen jamaah. Setelah itu Bapak Ibu mempersiapkan tuh visa, tiket, ya kan, cek hotelnya. Setelah itu Bapak Ibu menyelenggarakan manasik, ya pra keberangkatan,
manasik dulu tuh, jamaahnya diedukasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan handling domestik di Indonesia, mungkin yang dari Makassar, dari Ujung Pandang, yang Surabaya dari Juanda, yang dari Jakarta mungkin di Soekarno-Hatta gitu kan. Setelah itu Bapak Ibu harus menyiapkan handling di Saudinya gitu, yang check-in hotel, yang melayani jamaah pada saat di sana. Inilah merupakan rangkaian yang begitu panjang Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika bermitra dengan umroh, ini Bapak Ibu tidak rasakan. Rangkaian panjang ini tidak Bapak Ibu rasakan. Cukup bermitra untuk A sampai Z-nya tuh umroh yang handle Bapak Ibu. Kan luar biasa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi gitu. Nah, banyak sekali masalah-masalah yang belum dapat terselesaikan pada bis travel umroh di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu dulu pernah sebagai jamaah ya kan, itu terkadang tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan keberangkatan. Bahkan kalau dulu kita daftar umroh tuh udah kayak jihad ya Bapak Ibu ya. Kalau ibaratnya tuh bayar ke travel, ya kalau berangkat alhamdulillah, kalau enggak ya paling uangnya dikembalikan atau di-reschedule, yang parahnya lagi tuh dibawa kabur Bapak Ibu sama si travelnya. Nah, itu udah banyak terjadi di mana-mana. Itu dari jamaah. Dari mitra juga Bapak Ibu, agen-agen ini. Seringkali agen-agen ini yang tidak amanah. Si agen-agen travelnya, resellernya, terus di vendornya juga Bapak Ibu. Yang namanya orang Saudi ya, orang Arab ya Bapak Ibu ya. Gak semuanya tuh kayak Rasulullah. Ada juga yang kayak Abu Jahal ya Bapak Ibu ya. Ya mohon maaf. Jadi si travel udah bayar ke hotel. Ternyata bayar DP-nya itu dialihkan, ditiban lah katakanlah gitu oleh travel lain yang sudah bayar mahal. Nah, karena apa? Si travel itu tidak ada hubungan yang erat sama pemilik hotel. Jadi seenaknya dewe kata bahasa Jawa gitu ya. Orang Arabnya tuh sekarang PDW. Siapa yang bayar mahal, dia yang dapat hotel. Sebenarnya kan nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketidakpastian ini sama dengan resiko. Nah, makanya banyak berita-berita jamaah itu terlantar kayak gitu di sana. Di kacamata pemerintah juga sering kali terjadi perubahan regulasi ya baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Seperti itu, banyak masalah. Nah, dari tahun ke tahun selalu saja ada kasus umroh yang bermasalah. Karena operasionalnya tuh ribet dan penuh resiko. Dari tiket, hotel, visa, handling, dan lain-lain. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi faktanya hanya travel yang punya PPIU yang bisa berbisnis umroh Bapak Ibu. Nah, untuk itu makanya yang sugih itu ya si travelnya Bapak Ibu, yang punya PPU. Sedangkan kita nih yang belum punya PPU tidak bisa. Nah, maka dari itu Umaro hadir menghadirkan sebuah solusi memudahkan siapapun yang ingin berbisnis travel umroh. Nah, kalau Bapak Ibu dulu tahu Gojek hadir memudahkan siapapun yang ingin memiliki income tambahan melalui menjadi driver gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Umaro hadir memudahkan siapapun yang ingin berbisnis travel umroh kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini merupakan solusi. Jadi kami akan melayani jamaah Bapak Ibu, kami akan mensupport, kami sebagai tim operasional Bapak Ibu cukup dengan aplikasi semua yang Bapak Ibu inginkan dari tiket, handling, dan lain sebagainya itu ada sehingga Bapak Ibu ketahui harga modalnya dan Bapak Ibu bebas menentukan marginnya berapa yang Bapak Ibu ingin naikkan dari harga modal ke harga jual ke jamaah. Oke, nah sekarang saya ingin coba tampilkan aplikasinya. Oke ya. Oke.
Bentar ya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah tampilan aplikasi Umaroh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu story-nya sebagai pembisnisnya di sini ya, sebagai mitra Umaroh, yang mana Bapak Ibu meracik ya sebuah paket program umroh dan Bapak Ibu mengetahui harga modalnya. Nah, gitu. Jadi kita di sini transparan Bapak Ibu. Oke, join mitra. Baik, saya akan login. Baik, terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan aplikasi yang mana ketika Bapak Ibu bermitra dengan kami, Bapak Ibu bisa membuat paket umroh. Nah, di sini buat paket umroh. Nah, sebelum itu, di sini ada fitur-fitur paket saya, jamaah, transaksi, profile. Nah, jadi Bapak Ibu bisa explore dan Bapak Ibu bisa mengetahui grafik sudah berapa jamaah yang Bapak Ibu berangkatkan. Oke, misal kita klik manual ya. Jadi di sini ada fitur AI Bapak Ibu. Seumpama Bapak Ibu pengen cepat gitu kan, buatkan program umroh 9 hari yang termurah untuk bulan November. Nanti dia akan keluar. Nah, itu kan cara mudahnya ya. Nah, di sini saya akan contohkan manualnya Bapak Ibu. Klik manual. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu langkah pertama pilih periode. Kapan Bapak Ibu ingin memberangkatkan jamaahnya? Misal di bulan November. Oke, bulan November. Durasinya berapa lama? Di sini bisa 9 hari sampai dengan 30 hari. Gitu. Misal saya dari Jakarta kan, itu familiarnya 9 hari Bapak Ibu ya. Karena cuti di Jakarta itu 9 hari biasanya. Nah, beda dengan Jawa Timur dan Makassar, itu biasanya program 12 hari. Nah, katakanlah saya ingin berangkatkan jamaah di tanggal 1 November. Oke, pulangnya sudah otomatis. Kota keberangkatan saya pilih Jakarta. Nah, untuk saat ini ada 3 Bapak Ibu. Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Nah, kita akan terus improve karena udah ada beberapa mitra kita yang berangkat dari Padang dan Palembang gitu. Jadi meskipun di sistem hanya ada 3, nanti bisa by request ke tim mitra development kami untuk diberangkatkan dari Padang atau Palembang. Insya Allah ada tim kita yang akan support gitu. Tujuannya bisa Jeddah ataupun Madinah. Bedanya apa nih Mas Ilham? Bedanya di harga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu landing di Jeddah tentunya lebih murah gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bebas menentukan nanti jamaahnya ini mau ke Madinah dulu atau mau langsung ke Mekah. Nah, biasanya tuh ke Madinah dulu ya. Nah, jumlah jamaah saya pilih 1 bus 45 misalnya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu pilih maskapai. Nah, jadi di aplikasi ini transparan Bapak Ibu. Semua ada harganya. Dari yang Emirates, AirAsia, Oman, Qatar, Garuda, Indigo, Lion, Etihad. Yang paling murah di sini Indigo Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu targetnya tuh pengen mudahkan warga di rumah gitu kan, biar umroh murah gitu. Nah, pilih yang Indigo. Gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya pilih hotel di Madinahnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada filter bintang. Pengen yang murah kan tadi kan. Target marketnya tuh biar warga tuh berangkat murah gitu. Nah, ini pilih bintang 3. Nah, pilih misalnya di sini Grand Zoar. Oke, bintang 3 ya, Grand Zoar. Nah, di sini ada gambar hotelnya, jaraknya.
pilih tanggal 1, keluarnya tanggal 4. Nah, jadi 4 hari 3 malam. Oke. Terus di Mekahnya kita pilih bintang 3 juga, dan yang termurah juga kita pilih. Nah, ini hotelnya yang paling termurah, Zalal Al Nuzla, X Rehab Al Khair. Nah, ini kita check-innya tanggal 4, keluarnya tanggal 8 ya. Nah, 5 hari 4 malam. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 7 malam karena 2 harinya itu perjalanan kan Bapak Ibu. Oke, nah di sini ada harganya, quote, triple, double. Nah, semua tertera harganya Bapak Ibu. Jadi kita transparan. Nah, terus untuk handling internasional. Ketika Bapak Ibu klik handling internasional, maka jamaah Bapak Ibu sudah dilayani full service. Pada saat kedatangan, nanti saya tampilkan videonya Bapak Ibu ya. Ini story-nya Bapak Ibu meracik paket ya. Jadi pada saat kedatangan itu koper-kopernya udah diangkatin ke dalam bus. Jamaahnya udah dapat welcoming drink, air jam-jam, kurma, snack. Sampai hotel koper-kopernya juga diangkutin ke dalam ke depan kamar gitu. Jamaahnya udah nggak ngangkat koper lagi. Baik di city tour pada saat Madinah ke Mekah, hotel di Mekah juga sampai kepulangan nanti dapat air jam-jam. Dan dapat juga include city tour Mekah Madinah gitu. Nah, untuk handling domestik pada saat di bandara Soekarno-Hatta ya. Ini Bapak Ibu bebas pilih nih, mau yang bagasi only atau yang bagasi plus snack, nasi box atau plus lounge gitu. Sumpama Mas Ilham, saya yang bagasi only aja, boleh yang termurah gitu kan. Jadi untuk boarding pass itu kan barang-barangnya tuh udah bukan Bapak Ibu lah yang ngurus, itu udah kita yang ngurus gitu. Nah, jadi jamaah tinggal duduk manis, nanti kumpul briefing gitu kan sama tim handling Umaro di bandara, nanti udah tinggal masuk aja. Bahkan untuk yang private gitu kan biasanya kita anter tuh sampai gate kayak gitu Bapak Ibu. Nah, visanya juga sudah ada. Nah, ini karena 45 udah free transportasi, jadi nanti nggak perlu klik biaya transportasi karena di atas 35. Nah, selanjutnya dia ada asuransi, ada silver dan basic. Ini kita pilih asuransi yang basic kayak gitu. Terus untuk perlengkapan juga kita fleksibel Bapak Ibu. Sumpama warga atau jamaah Bapak Ibu udah ada koper gitu, udah pilih aksesoris aja. Nah, nanti dapatnya sampul koper, sampul paspor, tali ID card, dan buku doa kayak gitu. Nah, untuk transportasi tadi kan saya katakan udah free karena sudah milih di atas 35. Kereta cepat juga opsional kalau Bapak Ibu pengen menggunakan kereta cepat. Nah, jarak tambahan. Nah, misalnya mau ke Jabal Khandama, Al-Ula, ini ada semua. Mutawif kita pakai. Jasa manasik bisa online maupun offline. Sumpama Bapak Ibu pengen online aja Mas. Kenapa? Karena kalau kita pilih online maupun offline, itu nanti ada pemantapan nanti. Manasik pemantapan lebih detail lagi sama Ustadz Mutawif di Madinah sebelum pergi umroh gitu kan. Sebelum melaksanakan umroh, maaf. Nah, jadi Bapak Ibu pilih aja yang online gitu untuk menghemat budget. Kalaupun misalnya offline bisa. Nah, ini kan 200.000 per pax ya Bapak Ibu ya. Seumpama Bapak Ibu pengen yang ngelola gitu kan. Baik itu nanti di lokasi Bapak Ibu, itu boleh. Jadi 200.000 ini yang kita masukkan ke dalam komposisi HPP ini, itu nanti kita keluarkan untuk Bapak Ibu yang kelola sendiri gitu. Ini saya buat yang kompetitif dulu online. Nah, di sini ada ringkasan layanan. Nah, oke lanjut. Keluarlah HPP Bapak Ibu. Jadi harga modalnya itu 20 juta untuk satu kamar 4 orang gitu. Untuk yang triple 20,9 dan double 22. Nah, dari HPP ini Bapak Ibu kan pembisnisnya. Jamaah itu tidak mengetahui harga modal Bapak Ibu. Kita transparan ke mitra Bapak Ibu ya, ke Bapak Ibu semuanya. Nah, dari HPP ini Bapak Ibu pengen naikin
margin berapa per jamaah. Seumpama Mas Ilham saya pengen 3 juta gitu kan. Ini minimal 3 juta. Maksimalnya 10 juta Bapak Ibu. Seumpama katakanlah 3 juta atau 4 juta lah karena berbagi ke agen Bapak Ibu ya. Nah, jadi 1 juta ke agen-agen Bapak Ibu, 3 juta untuk Bapak Ibu lah. Jadi harganya itu 24,4 Bapak Ibu. Nah, murah kan? Ini Bapak Ibu sudah mendapatkan 3 juta per jamaah. Katakanlah 3 kali 45 itu udah 120 jutaan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sudah tidak lagi menjadi agen, namun Bapak Ibu sudah menjadi pembisnisnya, pemilik travel gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti lanjutannya ya tinggal itinerary dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan. Bahkan di sini bisa tinggal klik generate sekarang itu keluar. Nah, ini bisa Bapak Ibu edit sesuai request Bapak Ibu. Misalnya nanti di Madinah katakanlah sholat duha bareng gitu kan, atau sholat tahajud bareng, itu tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja. Nah, nanti tim operasional kami yang akan kelola untuk sampaikan ke Mutawif gitu Bapak Ibu. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah peserta malam hari ini sudah mencapai 30 peserta Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih sekarang. Mau jadi agen atau punya brand sendiri nih melalui Umaroh nih. Yang pada saat ini Bapak Ibu kami informasikan. Kalau jadi agen Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu yang tadi saya wawancara sebelum acara ini ada yang pernah jadi agen. Itu kan agen paling, saya juga dulu mantan agen Bapak Ibu ya, itu paling dikasih sama travel 1 juta Bapak Ibu. 1 juta paling mentok 1,5 lah. Nah kalau 5 jamaah saya closing itu 5 juta gitu. Apalagi kalau saya tuh udah banyak dikenal gitu. Misalnya Bapak Ibu udah banyak dikenal oleh warganya. Kalau mau umroh datang tuh ke rumah misalnya Pak siapa tadi di sini katakanlah Pak Edi gitu kan. Misalnya kan. Kalau mau umroh ke rumah Pak Edi gitu. Jadi warga tuh udah pada tahu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya menjadi agen, ya Bapak Ibu selamanya mendapatkan 1 juta dan Bapak Ibu tidak tahu harga modal si travel tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi mitra Umaroh, punya brand sendiri dan menjadi sebagai pemilik travel, Bapak Ibu bebas menentukan margin. Kalau misalnya 5 juta gitu kan, 5 juta kali 5 jamaah itu 25 juta Bapak Ibu. Kalau tadi 45 udah 225 juta jamaah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, berapa nih kalau jadi mitra Umaroh nih? Kok marginnya bisa besar seperti ini? Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu tadi story-nya memulai dengan memilih maskapai, hotel, semua yang mengerjakan bukan Bapak Ibu. Nah, luar biasa kan? Sudah dapat fasilitas super super cepat gitu kan, dengan lewat aplikasi sambil rebahan gitu kan, tahu harga modal, dan Bapak Ibu nggak perlu repot ngurus tiket, hotel, visa dan lain sebagainya. Nah, ini sudah jadi satu layanan karena Bapak Ibu kerjasama dengan kami, ini kita yang support tiket, ya Siskopatu, semua handling. Nah, di sini ada gambarnya kan, handling bandara itu yang kita support. Terus pada saat manasik, seumpama Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan manasik ya, provide. Nah, jadi Bapak Ibu kita dukung, kita berikan kita support untuk melaksanakan manasik untuk jamaah Bapak Ibu gitu. Nah, terus pada saat di Saudi, nah terlihat ya Bapak Ibu ya, semua koper-koper sudah ada tim kami kayak gitu. Nah pada saat tiba di Jeddah katakanlah gitu kan, koper-kopernya tuh udah diangkatin ke dalam bus. Nah sampai bus itu sudah ada
tim kami yang membagikan air, reclining drink, snack, air jam-jam. Jadi belum sampai Masjid Nabawi ya gitu ya, udah ngerasain air jam-jam di Saudi. Nah, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Nah, terus pada saat di terminal dan di hotel ada ucapan selamat datang. Dan ucapan selamat datang ini bisa menggunakan brand Bapak Ibu. Seumpama satu rombongan itu jamaah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa request. Nanti oleh tim operasional kami akan memberikan sebuah layanan. Jadi selamat datang nama brand Bapak Ibu. Misalnya selamat datang jamaah Bapak Edi Wisata gitu. Misalnya nama brandnya Pak Edi gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan contoh keberangkatan mitra-mitra kami Bapak Ibu ya. Terlihat ada yang banyak, ada yang sedang gitu kan, ada juga yang 2 jamaah gitu kan. Itu karena berapapun nantinya itu bisa Bapak Ibu. Nggak mesti satu bus. 2 jamaah pun bisa kita layani. Kalau sendiri tuh belum pernah. Karena jarang ya orang umroh tuh sendiri gitu. Gitu. Mungkin ada gitu ya, tapi kita belum pernah. Minimal 2 kita pernah suami istri gitu kan. Waktu itu kepala Bank Jatim. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu miliki bisnis travel umroh dengan brand sendiri, legal tanpa harus urus izin sendiri. Dengan Umaroh, semua izin dan operasional kami siapkan. Pelayanannya full service dan full handling, jadi Bapak Ibu hanya fokus branding dan jualan saja. Tentukan margin per jamaah dari HPP tadi 3 sampai 10 juta per jamaah. Bisa dipakai untuk percepatan umroh pribadi, hanya bayar HPP saja gitu Bapak Ibu. Nah, ini legalitas kami Bapak Ibu. Untuk saat ini kantor kami itu di Bogor, kantor pusat, kantor cabang kami itu ada di Makassar. Nah, ini ada NIB, PPIU. Nah, alhamdulillah kami juga sudah terakreditasi A. Nah, keunggulan Umaroh, kami berinovasi, tadi kami sajikan layanan-layanan tadi Bapak Ibu hanya dalam genggaman Bapak Ibu. Nah, dan kami juga fleksibel, apa yang menjadikan kebutuhan Bapak Ibu itu bisa. Jadi fleksibel. Kayak tadi contoh perlengkapan, sumpama jamaah Bapak Ibu udah punya koper ya, tinggal pilih aksesoris aja. Bahkan di aplikasi itu Bapak Ibu juga bisa memilih LA-nya saja kayak gitu. Transparan, semua sudah ada harganya gitu. Dan Bapak Ibu juga punya brand sendiri. Nah, itu salah satu keunggulan fleksibel kami, yaitu Bapak Ibu punya brand sendiri dan berbagi rezeki Bapak Ibu. Nah, Umaroh hadir, ini merupakan sebuah solusi Bapak Ibu, dan ini founder dari umaroh.com. Yang sebelah kiri kita di layar itu ada Bapak Yulendra. Beliau 20 tahun dalam bidang strategic management bisnis strategi, berperan penting sebagai Head of Strategi di Astra Mining Group. Dan sempat bekerja juga di Gajah Tunggal, memimpin lebih dari 1.600 karyawan. Dan di samping kanan kita ini ada Bapak Haji Agus Sofyandi, beliau alumni PB dan murni businessman. Banyak bisnis yang dilahirkan oleh beliau dari industri perikanan, pertanian, dan teknologi. Nah, jadi banyak sekali hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan kami. Tentunya ini merupakan sebuah layanan yang mana kami hanya fokus di dapur Bapak Ibu. Kita fokus sebagai tim operasional Bapak Ibu, fokus di dapur untuk melayani jamaah Bapak Ibu dengan maksimal. Nah, ini gambar-gambar yang mana Pak Yulendra dan Pak Andi bertemu dengan maskapai, baik itu Indigo, Saudi, Qatar, dan hotel-hotel dan lainnya gitu. Nah, alhamdulillah sudah ada 300 lebih mitra yang bergabung dan 1.500 jamaah dilayani walaupun masih 1 tahun Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, kita juga sempat roadshow mengenalkan Umaroh Bapak Ibu ya, Jogja, Surabaya, Jakarta gitu ya, Makassar. Nah, alhamdulillah sudah ada ratusan brand mitra Umaroh. Nah, ini brand-brand mitra Umaroh tersebar di Indonesia yang nantinya
brand Bapak Ibu akan hadir setelah acara malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dan ini merupakan solusi yang mana mimpi Bapak Ibu yang tadinya susah ingin berbisnis travel umroh, namun sekarang dengan hadirnya aplikasi Bapak Ibu bisa memulai bisnis travel umroh. Baik, alhamdulillah. Nah, syarat menjadi mitra Bapak Ibu, cukup siapkan foto KTP, foto diri, logo brand, dan biaya registrasi Bapak Ibu. Ada biaya registrasinya. Nah, sebelum kami bicara biaya registrasinya, Bapak Ibu, kami akan jelaskan benefit ketika Bapak Ibu menjadi mitra umroh. Yang pertama, Bapak Ibu punya brand sendiri dan setaraf dengan travel pusat ya Bapak Ibu ya, mana Bapak Ibu mengetahui harga modalnya dan bebas menentukan marginnya. Yang kedua, tidak perlu lagi izin PPU. Karena apa? Brand Bapak Ibu sudah disupport PPU-nya oleh PT Nawaitul Umroh Haji, yaitu Umaroh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mendapatkan MOU sebagai mitra dan mendapatkan sertifikat, bisa custom paket Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita contohkan kan ya Bapak Ibu ya, kami contohkan di aplikasi itu mau hotel bintang 3, maskapai apapun tuh bisa custom. Bisa mengikuti paket konsorsium. Nah, seumpama Bapak Ibu belum sempat membuat paket di bulan November katakanlah ya. Nah, Bapak Ibu bisa ikut paket konsorsium, yaitu paket gabungan mitra-mitra umroh. Dan Bapak Ibu juga bisa membuat paket dan paket Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sebar ke mitra-mitra umroh yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mitra lainnya itu ikut gabung. Jadi kolaborasi gitu. Dan bisa menjadi tour leader Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah pemilik travel. Nah, dibantu juga dalam operasional. Jadi tidak perlu lagi hire tim operasional. Karena Bapak Ibu sudah disupport oleh Umaroh. Luar biasa, benefitnya banyak sekali. Terus mempunyai komunitas mitra Umaroh. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri. Nah, nanti paket Bapak Ibu itu dibayar oleh mitra-mitra Umaroh. Selanjutnya, Bapak Ibu mendapatkan edukasi dan bimbingan. Nah, contohnya ini program pecah telur, skill komunikasi gitu kan ya. Pembuatan paket, regulasi operasional, digital marketing dan branding. Nah, untuk digital marketing dan brandingnya, kita ada divisi khusus Bapak Ibu. Sumpama Bapak Ibu nggak mau repot, Bapak Ibu bisa tinggal ajak Zoom divisi digital marketing. Nah, nanti dibudgetkan iklannya, nanti dibantu. Yang running tuh divisi digital marketing kami gitu. Jadi Bapak Ibu siapkan pelurunya saja. Bapak Ibu investasi di iklannya karena kan itu berbayar kan, Meta Ads gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan investasinya saja, tim kami yang menyiapkan tersebut, yang menjalankan tersebut. Skill komunikasi, leadership, strategi pengembangan kemitraan, dan strategi pengembangan bisnis. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, benefit lainnya lagi Bapak Ibu ketika menjadi mitra Umaroh, mendapatkan rezeki margin 3-10 juta per jamaah. Jadi 5, 10, tadi 40 itu udah luar biasa. Terus mendapatkan rezeki kemitraan direct dan pengembangan. Nah, jadi kita siapkan juga bagi Bapak Ibu yang sekiranya mengenalkan Umaroh ke teman-teman Bapak Ibu, kolega atau saudara, itu kita berikan rezekinya juga. Jadi hadirnya Umaroh ini ada yang dari iklan, bahkan juga ada yang dari mitra-mitra juga. Banyaknya ini dari mitra-mitra juga, gitu. Mendapatkan rezeki vendor juga, bisa berangkat umroh hanya menggunakan HPP, potensi penghasilan ratusan juta, dan ini sudah terbukti ya Bapak Ibu ya. Contoh kemarin Bu Adel pada keberangkatan pada 27 September itu harga 46 juta, 16 hari umroh plus Turki hotel bintang 5. Nah, dari harga HPP 40 juta naikkan 6 juta. Nah, 6 kali 32 Bapak Ibu jamaahnya. Itu udah 120 lebih lah katakanlah gitu. Nah, bisa memberangkatkan jamaah umroh dulu bayar belakangan. Nah, alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan Amitra Bapak Ibu. Karena alhamdulillah Pak Yulendra dulu lama di Astra. Amitra adalah salah satu anak perusahaan dari Astra.
Jadi brand Bapak Ibu sudah disupport oleh Amitra. Jadi jamaah Bapak Ibu ini bisa umroh dulu, bayarnya belakangan, kayak gitu. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu ya, bagi yang ingin segera mendaftar, ini kita kasih potongan harga. Yang tadinya 7 juta menjadi 5 juta rupiah Bapak Ibu. Jadi 5 juta rupiah ini tentunya ini murah sekali menurut saya dibanding Bapak Ibu akuisisi PPIU yang ratusan juta, belum lagi Bapak Ibu hire tim operasional, gaji tiap ini Bapak Ibu cukup bermitra bayar 5 juta, closing 2 jamaah udah balik modal, bahkan lebih gitu. Monggo mungkin kita buka sesi tanya jawab. Baik. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, ada pertanyaan ya di kolom chat. Baik, saya bukakan dulu. Oke. Selamat malam, Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ini udah di semua ya? Proses. Oke, ada suara dari Pak Torik ya? Hendak silakan scan tiket atau tampil kartu. Oke, ada yang ingin bertanya langsung sebelum saya jawab pertanyaan yang ada di kolom chat? Waalaikumsalam, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Mas Mut tadi di Tulungagung. Oke. Bapak boleh sebutkan nomor teleponnya? 081 Oke, 081 330 330 626 626 091 091 081 330 626 091. Oke, ya. Baik. Monggo Pak Elmunah, pertanyaannya Pak. Terima kasih. Yang pertama, perbedaannya antara mitra dengan cabang. Nah, untuk travel umroh itu biasanya yang apa ini namanya, ada kantor pusatnya, kemudian ada cabangnya, gitu Baik. kan? Yang punya kaitannya dengan izin operasional ini atau SIUP-nya, PPIU-nya. Betul. Perbedaannya di mana? Kemudian Baik. yang kedua, mohon maaf, enggak banyak ya pernah terjadi ada kasus-kasus yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Nah, ini sesuatu yang baru menurut saya. Kira-kira bagaimana mohon pencerahannya untuk meyakinkan kepada calon jamaah. Untuk lebih meyakinkan kan kita harus berangkat dulu ya ini. Kira-kira kalau kita berangkat dulu kemudian merasakan itu ada diskon khusus atau enggak? Baik. Yang ketiga terkait dengan minimal jamaah tadi sudah dijelaskan. Terus kemudian untuk brand sendiri itu nanti apakah tidak dituntut untuk apa namanya ya, untuk punya SIUP-nya ya, punya PPIU-nya ya kalau kita menggunakan brand sendiri. Mungkin sementara itu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Elmunah. Saya izin langsung jawab Pak ya. Nah, yang pertama yaitu perbedaan cabang ya. Memang di Umaro itu ada mitra mandiri dan mitra cabang. Nah, perbedaannya untuk yang mitra mandiri ini yang mobile, Pak. Mobile, jadi tidak perlu kantor, cukup menggunakan HP gitu katakanlah gitu ya. Dan memang MOU-nya itu sebagai mitra mandiri. Nah, kalau yang mitra cabang, Pak, itu kita sarankan itu harus punya kantor karena nantinya sebagai cabang PT Nawatul Umroh Haji. Yang pertama itu Pak.
Nah, nantinya sebagai mitra cabang tersebut itu kita bekali salah satu akte notaris. Nah, resmi Pak sebagai cabang PT Nawatul Umroh Haji. Tentunya beda, investasinya pun beda. Kalau mitra mandiri 5 juta, kalau cabang di kami itu 50 juta gitu. Nanti kita benefit-benefitnya itu pun berbeda. Kalau untuk yang benefit malam hari ini yang kami share ini untuk yang mitra mandiri. Seperti itu Pak. Namun kalau Bapak memang pengen serius, pengen nih sebagai cabang dari PT Nomor Haji, karena katakanlah pengen punya kantor gitu kan ya, yang benar-benar resmi, dan jamaah itu bisa percaya gitu kan, itu bisa Pak, nanti diagendakan bisa Bapak datang kantor kami atau melalui Zoom dulu, nanti kita atur jadwal gitu. Terus meyakinkan calon jamaah. Memang Pak banyaknya mitra juga story-nya tuh mereka itu dulunya itu ya sekedar kenal mungkin dari rekan kerja, tetangga gitu ya. Ya mereka jualnya tuh ke orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu, mungkin ke tetangga gitu kan. Nah, cara meyakinkan benar berangkat atau tidak, kita ada tracking system, Pak, gitu. Jadi ketika jamaah itu membayar gitu kan 5 juta, itu mereka sudah dimasukkan ke dalam grup keberangkatan. Selamat jalan. Oleh tim operation gitu Pak. Manasiknya tanggal berapa, tiketnya apa, udah ada PNR-nya dan lain hotelnya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi jamaah itu tidak ibaratnya tuh ngawang-ngawang lah gitu Pak. Apa tuh bahasanya ngawang? Jadi berangkat nggak itu. Gitu. Nah, terus untuk meyakinkan lebih detailnya lagi, makanya di sini coba saya tampilkan biasanya mitra-mitra itu untuk brand-brand baru Pak ya. Bahkan belum, kalau story-nya kan Mitra Umaro itu ada yang sudah punya PPIU, ada juga yang belum. Nah, misalnya misalnya ini. Ini Pak, saya tampilkan. Terlihat ya Pak Elmuna ya? Halo, Pak? Iya, terlihat. Nah, ini brand Mitra Umaro, Pak, yang di Makassar. Nah, jadi ini brand ini masih baru, ya masih sedikit juga followersnya kan. Nah, di sini kita bekali legalitas atau MOU lah sebagai Mitra Umaro di bawah naungan PT Nawatul Umroh Haji, dan ini nomor PPU-nya. Jadi resmi Pak, karena di kacamata Kemenak itu yang providernya tuh Umaroh. Nah, Sofia Ama ini sebagai marketingnya lah, kayak gitu, brandnya gitu. Nah, untuk menambah keyakinan jamaah, si mitra tersebut, si pembisnis tersebut, beliau bekerja sama dengan ustadz gitu, ustadz-ustadz yang terkenal di daerahnya lah gitu. Nah, alhamdulillah Pak, tuh terlihat kan sudah ada keberangkatan kan. Nah, ini semua bisa Bapak lakukan gitu. Dari brandnya, di sini ada nggak kopernya ya? Kayak gitu. Semua di branding. Nah, tuh kantornya dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Gitu. Jadi untuk nah ini terlihat kan bannernya di sini. Nah, ini Sofia Mana. Nah, ini Mitra Umaro, Pak. Nah, Umarohnya itu kecil aja nih. Coba kita lihat nah ini ya. Nah, Umarohnya kecil di sini, Pak. Support by Umaroh. Gitu. Tapi untuk yang isu tiket, hotel, dan lain sebagainya itu Umaroh. Gitu. Jadi, mereka hanya fokus mencari jamaah saja. Jadi, Bapak Ibu yang malam hari ini, yang ikut Zoom, nanti ketika bermitra, nanti bisa seperti Sofia Mana ini. Gitu. Alhamdulillah nih sudah 3 kali keberangkatan ini. Tuh, ini bukti-buktinya. Gitu. Jadi jamaah itu nggak ada yang langsung ke Umaro, tapi ke mitra-mitra. Gitu Pak ya, punya brand sendiri. Oke, terjawab Pak ya? Terima kasih. Ya, ya harapan baik. kita mudah-mudahan sukses lah. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Pak. Ya Ya mudah-mudahan cuman bisa selalu berhasil. ada itu tidak malam ini penentuannya, kita butuh
berpikir dulu, tapi nanti tolong tidak dinaikkan. Tetap Oh iya, utuh. siap. Siap, siap. Siap, siap, Pak. Baik, 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 Pak. Siap, Pak. Elmuna, pokoknya nomor WhatsApp-nya sudah saya catat, Pak. Assalamualaikum. Baik. Eh, saya bacakan dulu ya kolom chat yang ada di pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Oke, nah dari mohon bisa di-share materinya. Siap. Atas nama Tuan Tu Arman. Siap. Insya Allah akan di-share. Aplikasi bisa di Play Store. Nah, kemarin itu kita udah di Play Store, Pak. Itu versi kedua. Nah, saat ini kan sudah ada teknologi baru nih, AI. Nah, itu belum ada di Play Store. Jadi, bagi yang bermitra itu kita share link aplikasinya. Jadi, untuk Bapak Ibu cari Play Store itu belum ada. Kayak gitu. Karena sudah kita take down, kita mau ganti ke yang versi ketiga. Makanya yang saat ini nih versi ketiga gitu ya. Terus dari Hikmat nih, kalau untuk Umar sendiri profitnya apa? Nah, profitnya kami itu, aduh, tadi kelewat ya, sorry. Jadi profitnya itu kita 10% dari margin Bapak Ibu. Nah, mohon maaf, tadi saya kelewat menjelaskan ya. Jadi ketika Bapak Ibu dari HPP menaikkan margin 3 juta gitu kan, 3 juta. Nah, maka contoh tadi HPP 20 juta ya. Bapak Ibu naikin 3 juta. Nah, Umaro 10% dari 3 jutanya, berarti 300.000. Nah, jadi harga jual kejamannya tuh 23,3 kayak gitu ya. Gitu. Mohon maaf, makasih sudah diingatkan. Oke. Jadi apa namanya? Untuk komisi Umaro itu 10% dari margin yang Bapak Ibu tentukan gitu. Kalau 5 juta ya 500.000, kalau 3 juta 300.000 gitu. Terus apakah ada contoh paket travel beserta harga dari Umaro, Pak? Nah, boleh nanti saya tayangkan ya. Nih langsung saya tayangkan contoh paket konsorsium. Nah, ini saya coba tayangkan. Ini kita share ke mitra ini HPP ya. Oke. Nah, ini dia. Nih, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, HPP. Gitu. Jadi kita share tuh HPP. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum punya template brosur, nah tinggal masukkan logo aja di sini. Sama kontak Bapak Ibu. Nah, jangan lupa di sininya dirubah, HPP-nya diganti, dihapus aja lah gitu. Nah, nanti dinaikkan harganya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus apakah untuk biaya pengurusan paspor bisa visa dan bisa dan vaksinnya bagaimana? Nah, untuk paspor dan vaksin itu add-on. Jadi untuk daerah Jawa Timur itu bisa kita bantu gitu. Untuk Bogor juga, Jakarta juga, tergantung wilayah Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti kita bisa bantu untuk pengurusan paspor dan vaksinnya. Jamaah bayarnya kemana? Nah, untuk jamaah wajib bayarnya ke rekening PT Nawatul Umroh Haji. Nah, karena mitra-mitra kita yang belum punya PPIU, nah itu tidak boleh mengumpulkan dana jamaah. Itu melanggar dari aturan pemerintah gitu. Karena di kacamata pemerintah itu PPU-nya kan PT Nawatul Umroh Haji. Jadi dana dikumpulkan di bawah naungan PT Nawatul Umroh Haji gitu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah punya PPIU itu baru boleh menampung dana jamaah gitu. Jadi untuk saat ini selagi Bapak Ibu belum punya PPIU, nah itu harus ke rekening PT gitu. Untuk mitra-mitra kami yang sudah PPIU itu mereka udah bisa mengumpulkan dana jamaah gitu. Nah, mohon tolong desain dengan bayar 5 juta kami mendapatkan apa saja selain aplikasi. Ini dia. Wien. Oke, nih. Saya tampilkan ya. Ibu Wien. Oke.
Nah, ini dia. Nah, nanti kita kirim di grup benefit-benefitnya ya, Bapak Ibu ya. Banyak sekali benefit yang Bapak Ibu dapatkan ketika bermitra. Bisakah dapat jamaah dulu, nanti free jamaah buat di mitra-mitra. Waduh, Pak Arifin. Ya, ya bisa enggak? Tentunya belum bisa ya, Bapak Ibu ya. Ketika bayarnya kalau udah ada jamaahnya, gitu. Jadi harus ada apa namanya investasi di awal karena kan ada tim operasional kita yang mengedukasi dan lain sebagainya gitu. Oke, oke, bisa jadi agen dulu. Nah, kalau jadi agen nanti apa namanya kita jadikan agen mitra mandiri bisa gitu. Kalau Pak Hikmat mau jadi agen nanti bisa. Nah, tentunya kalau jadi agen tidak bisa meracik paket. Jadi hanya menjualkan paket dan komisinya ditentukan oleh si mitra mandiri gitu. Saya baru bisa gabung, mohon bisa minta rekamannya. Baik, saya ingin jadi umaroh. Saya ingin jadi umaroh. Baik, siap. Bu Cici. Oke, apakah bisa via web? Kadang HP sudah tidak bisa, HP RAM. Oh, baik. Insya Allah bisa via web gitu. Di Play Store ada aplikasinya, apakah beda? Beda, beda ya. Apa namanya? Kalau untuk di Play Store itu masih versi lama dan itu sudah kita take down. Sekarang kita ada pembaruan ke versi ketiga. Nah, baik sebelum lanjut itu, coba bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iya. kenal Pak. Dari mana Iya. Pak asalnya? Saya dari Kota Bekasi. Wih, Bekasi Pak. Saya ibu di Iya. Bekasi. Di Oh, mana gitu, Pak Bekasinya Pak? Saya di perumahan Mutiara Gading Timur. Oh, Mutiara Gading ya tempat saya lari. Saya di Gabus Pak. Oh, Kampung di Gabung, Mas. Pisanggan. Insya Allah Ya, nanti silaturahmi saya Ustaz ya. ya. Insya Allah Ah, main kalau nanti pulang ke sana Pak. iya, cuman malam ini saya coba mau share curhat dikit lah Ustaz ya. Saya dulu pernah bergabung bermitra dengan salah satu travel, mungkin Ustaz kenal Armina Reka ya. Ya, yes Pak, kenal Ya, Pak. iya dulu itu saya sempat bawa jamaah sekitar 25 orang. Oke. Tapi sistemnya itu kan bayar uang muka, kalau untuk umroh itu kan 3 juta, Ustaz. Ya, Kalau untuk haji 5 juta. oke. Nah, jamaah akan berangkat itu ketika dia sudah memenuhi pelunasan. Tapi Oke. banyak keluhan ketika pada saat pelunasan itu harganya itu sudah beda gitu kan dari awal pada saat mendaftar. Kemudian pada saat pelunasan karena mereka standarnya dolar kan Ustaz. Ya. Nah di situ apakah di Umaro ini seperti itu? Kalau Hmm. memang sudah paketnya sudah ditentukan, kemudian pada saat berangkat harganya tetap atau berubah gitu? Gimana Ustaz? Baik. Pertanyaan yang menarik nih. Nah, kita perubahan itu bisa terjadi, apakah bisa terjadi? Bisa, Pak. Yang pertama, selagi jumlah racikan di awal dengan realisasinya itu berbeda. Contoh gini, Pak. Di awal Pak Arman meracik 45 jamaah. Iya, Katakanlah 45 jamaah ya, Pak ya. iya, Dapat HPP 20 juta. Nah, pada item keberangkatan itu ada item yang menyesuaikan dengan jumlah packs. iya, Contohnya transportasi. Ya kan Pak, transportasi yang tadinya dibagi 45 ternyata dibagi 30. Tentunya kan berbeda harganya. iya, Yang kedua itu mutawif. Nah, mutawif itu berbeda Pak. Karena biaya satu mutawif yang tadinya dibagi 45 ternyata dibagi 30. Dan iya, satu lagi itu handling gitu Pak. Semakin sedikit tuh biayanya tuh lumayan gitu dibanding kalau banyak jamaahnya. 3 komponen ini yang berubah. Nah, biasanya kalau di Umaro kita edukasinya agar mitra tidak
kita wanti-wanti jangan sampai mitra itu minta dana ke jamaah gitu kan. Caranya apa? Mengamankan marginnya. Makanya kita di 3 juta Pak minimal tuh. Kalau dulu itu kita 1 juta Pak boleh. Cuman kalau 1 juta ketika Bapak meracik 45 ternyata jamaahnya cuma 20 gitu kan ya. Nah itu repot karena biayanya tuh berubah. Karena ini real bisnis Pak, kita nggak memakan dana jamaah yang berikutnya gitu kan, bukan ponzi gitu kan, kayak gitu. Jadi benar-benar real bisnis racikan itu HPP ya sesuai dengan racikan pada saat itu. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya nggak berubah, contohnya 45 yang berangkat 45 terus benar-benar tiket dan hotelnya itu diamankan jauh-jauh hari, insya Allah itu aman, nggak berubah Pak. Jadi ada mitra yang mengetahui tersebut ya di awal tuh dia racik misalnya nih ngeberangkatin H-6 bulan gitu Pak. Kalau misalnya belum ada dana untuk ngebooking tiket sama hotelnya, gitu kan. Nanti H-2 bulan itu finalisasi, gitu. Karena nggak bisa tuh H-1 bulan, apalagi sekarang kan ketat Pak ya untuk visa gitu kan ya. Jadi harus jauh-jauh hari. Jadi H-2 bulan tuh harus finalisasi jamaah gitu. Jamaah harus lunas agar apa? Agar bisa dapat tiket dan hotelnya. Gitu Pak caranya. Tapi kalau mitra yang tahu dan udah banyak ngeberangkatin jamaah, katakanlah dia udah coba tanya-tanya ke warganya gitu kan. Wah, kira-kira ini benar-benar ada 30. Nah, itu benar-benar dia investasi di awal, Pak. Gitu. Dia booking untuk tiket dan hotelnya misalnya di Desember gitu kan ya. Udah dia tinggal jualin aja dan itu nggak berubah harganya kalau untuk tiket dan hotelnya dibookingkan gitu. Jadi tanggalnya nggak berubah karena udah diamankan gitu kan Pak ya. Kalau belum diamankan kan masih kemungkinan diambil oleh mitra lainnya gitu Pak. Jadi kita memang siapa yang benar-benar booking dengan bayar 5 juta itu ya itu haknya gitu kan Pak ya. Tapi kalau masih cari-cari jamaah itu kan masih kemungkinan dapat atau tidak. Jadi ya kita biarkan aja. Yang penting H-2 bulan tuh harus laporan gitu Pak. Udah ada berapa jamaahnya. Gitu Pak. Jadi perubahan itu nggak bisa terjadi selagi benar-benar dijalankan Pak SOP-nya. Tapi kalau memang kayak tadi 45 berubah 30, itu yang berubah di HPP-nya Pak. Di Gitu. HPP-nya Tapi ya. harga jual ke jamaahnya itu tidak berubah. Gitu. Jadi yang tadinya Bapak margin 3 juta, ternyata dapat cuma 20, ya bisa jadi 1 juta atau 1,5. Tapi jamaahnya tetap berangkat. Gitu Pak. Artinya begini Ustadz, fleksibilitasnya itu di mitranya ya Ustadz ya. Ya, betul. Ya, kemudian ada nggak deadline-nya itu sejak daftar dengan membayar 5 juta, kemudian deadline dari Umaro itu harus 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, ada nggak gitu seperti itu? Ada Pak. Jadi biasanya tuh DP 5 juta. Pembayaran pertama itu 50%. Setelah gitu. Ntar pelunasannya tuh H-45 gitu. Oh, H-45 ya. Iya. Karena gini Pak, kenapa ini juga banyak terjadi Pak ya di kasihan mitranya juga kadang gitu ya. Kenapa H-45 untuk mengantisipasi jamaah yang cancel gitu Pak. Kita kan nggak tahu nih Pak, jamaah yang tiba-tiba cancel itu gitu kan. Kalau cancel di jauh-jauh hari ini kan ya jadi kita bisa luasa untuk cari penggantinya gitu kan. Karena sekarang kan ketat tuh Pak untuk visa gitu kan. Jadi H-15 tuh harus sudah terkonfirmasi gitu. Tapi kalau dulu sebelum ada regulasi visa ini itu H- seminggu tuh udah bisa cari pengganti lah katakanlah gitu kan. Kalau sekarang tuh agak repot. Makanya sekarang tuh H-45 lebih amannya Pak gitu. Ya, jadi betul-betul mitranya itu juga fokus ya. Kalau yang lama itu kan ya udah terserah kapan pelunasannya baru berangkat gitu. Aduh, Jadi itu bahaya tuh. Bahaya itu. Iya, Makanya saya bahaya. berhenti Ustaz. Jadi jamaah saya itu 25 saya udah nggak tahu itu berangkat apa enggak gitu karena mereka langsung ke
kantor pusatnya, saya sudah mengundurkan diri. Ada 25 jamaah saya, yang berangkat sudah ada 4 orang. Nah, Ya, mudah-mudahan saya Umaro ini saya ada pencerahan dikit nih. siap, Mudah-mudahan siap. saya ke kantor pusat lah. Ya, Gitu hari Ustaz Senin ya. Pak bisa ketemu saya Pak. Langsung daftar jadi mitra. Senin masih gawe saya nanti saya agendakan nanti Ustaz ya. Nanti saya kasih Oke, informasi. siap. Boleh minta nomornya Pak, nomor teleponnya Iya. Pak. Iya, 0813 Ya, 1947 ya. 1968. Oke, dengan Pak Nama brand saya itu Tuan tuh. Arman. Nama asli saya Arman. Oh, oke, siap. Oke, Pak Arman, semoga menjadi mitra kita ya. Iya, baik Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz ya. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham mau coba menambahkan dengan Yulendra. Boleh Pak. Selamat malam Bapak-bapak. Tadi saya kebetulan lagi di luar, jadi saya nyimak dari awal. Tadi ini ada pertanyaan yang menarik ya mengenai tadi. Mohon maaf tadi saya nggak bisa kebaca karena pakai handphone tadi ini sedang di luar. Pak Hasan atau Pak Tuan tuh ya yang tadi yang nanya yang sudah punya jamaah di pengalaman di Arminareka dengan 25 jamaah itu tadi. Nah, ini saya coba sampaikan ya. Ini saya Yulendra, foundernya Umaroh. Jadi intinya gini Pak, dari manajemen akan menjamin bahwa tidak ada kenaikan, itu yang pertama. Tidak ada kenaikan jika, nah ini ada kedua belah pihak Pak. Ada hak dan kewajiban antara mitra dan juga Umaroh. Nah ini saya coba samerikan apa yang tadi yang disampaikan panjang lebar oleh Ustadz Ilham tadi. Kalau jika kondisinya normal semua, artinya pada saat yang pertama kondisinya mitra membuat paket misalnya 45 jamaah dan tersedia 45 jamaah, tercukupi 45 jamaah, dan juga sudah komitmen di awal itu memenuhi tanggung jawabnya yaitu 45 jamaah melakukan DP 5 juta. Maka Umaroh dalam hal ini saya sebagai pemilik Umaroh bersama Pak Andi akan menjamin bahwa tidak akan ada yang namanya perubahan biaya. Kenapa? Karena 5 juta ini akan kita lock yang namanya pesawat sama hotel. Itu dua variabel yang sangat penting. Yang lainnya itu kita sudah berkontrak. Jadi itu Pak. Nah, jadi itu. Nah, kondisinya kalau di Arminareka saya tidak tahu. Saya coba membayangkan kondisinya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak sudah melakukan DP. Nah, tapi Bapak kurang menginformasikan apakah jamaahnya sesuai dengan komitmen di awal. Kalau sesuai dengan komitmen di awal dan Bapak sudah menyampaikan memberikan atau memenuhi tanggung jawab Bapak yaitu dalam hal ini adalah DP, maka itu sebetulnya perusahaan tidak boleh merubah. Apapun yang terjadi itu tanggung jawab 100% perusahaan. Dalam hal ini adalah Umaroh kalau kejadian sama. Nah, tadi Ustadz Ilham tadi menyampaikan bahwa jika Bapak membuat paket, karena kan sekarang ini pengusaha travelnya kan bapak-bapak semua nih, bapak ibu semua yang hadir di sini ya. Betul. Nah, pada saat Bapak merencanakan membuat paket 45 tapi qadarullah cuma 30, pasti ada penyesuaian. Nah, perubahan itu pasti kita akan komunikasikan. Nah, itu ada sesuatu hal yang berubah. Ini kita di sini kan transparan, Pak, gitu. Karena ada variable cost, ada fixed cost yang tadi disampaikan. Ya kan, seperti mutawif yang tadi biayanya dibagi 45, sekarang dibagi 30. Yang tadi base dibagi 45, ini dibagi 30. Ya, itu ada adjustment. Nah, ini tadi jadi ini sesuatu yang penting yang perlu dimengerti bersama bahwa perubahan itu terjadi jika apa? Perubahan itu kami jamin tidak terjadi jika kondisinya seperti apa. Mungkin itu Bapak, Ibu semua ini supaya clear semua kenapa saya harus sampaikan, karena saya yang bertanggung jawab di sini dan memberikan jaminan dan kenyamanan kepada para mitra-mitra kami. Sekian Bapak Ibu, semoga bisa bisa memberikan gambaran dan clarity, kejelasan. Mudah-mudahan
Bapak Ibu tidak ragu lagi tentunya dengan umroh. Kami dengan senang hati kalau yang berada di Jabotabek mungkin bisa ketemu kami, foundernya ada saya, ada Mas Andi, dan insya Allah nanti saya di akhir minggu ini sampai awal minggu depan saya ke Surabaya. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang domisilinya di Jawa Timur, mungkin kita bisa ngopi-ngopi di Surabaya dan sekitarnya. Dengan senang hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Ya, matur nuwun Pak Ilendra. Sami-sami. Baik, kita ke Pak Hasan dulu, boleh Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan. Pak Hasan Mutakin, boleh dinyalakan mikrofonnya Pak? Oke, halo Pak Hasan, masih di mute? Baik, atau ke Ibu Uyen mungkin ya, Ibu Uyen, boleh Ibu? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Ibu lokasinya? Dari Jogja, Pak. Jogja, aduh saya kuliah di Jogja dulu Bu. Oh iya, di mana? Di Adi Sucipto. Dulu namanya STTA, Blok O Bu, Blok O. Oh iya, iya. Bukan di UGM ya? Duh, iya. Ibu, Bu Yen, monggo pertanyaannya Bu. Iya, mau bertanya. Mungkin agak nyambung juga dengan yang Armina Reka tadi ya. Misalnya, oh ya, itu jangan dulu sampai itu. Kalau kita mau jadi cabang, itu apa saja yang akan jadi dukungan dari pusat? Misalnya, terus lalu kantornya harus seperti apa? Syarat kantor seperti apa? Lalu dukungan dari pusat apa saja yang akan mendukung sehingga misalnya saling membantu dalam bentuk marketingnya, apalagi namanya awal-awal kan ya Pak ya, Pak Ustadz, awal-awal namanya juga memperkenalkan diri dan juga sebagainya. Itu apa bantuannya apa saja dari pusat? Yang pertama itu. Kemudian nyambung ke yang tadi yang seperti Bapak yang dari Bekasi tadi, Bapak Arman, misalnya salah satu cabang itu membuat program sendiri, dia men-DP sejumlah kan untuk minimal 45 jamaah atau 35 jamaah Ustaz? Minimal 2 jamaah Bu, minimal tuh 2. Kan jadi kalau private ya, kalau yang grup minimal berapa? Kalau grup kita ya 35 bisa, yang free transportasi itu start dari 35. Oh gitu, oke. Misal 35 dalam perjalanan kan ke cabang paling tidak harus men-DP dulu untuk tiket dan sebagainya kan, misalnya depositnya itu 35. Lalu dalam perjalanan ketika jamaah yang didapat mungkin, jadi kan kita laporan terus, ini jamaahnya baru mencapai 25. Apakah dari pusat atau cabang yang lain mungkin bisa membantu dengan men-sharekan program yang telah dibuat oleh cabang tertentu sehingga jamaah yang kurang 10 itu bisa dibantu jadi terpenuhi 35, tapi tetap keuntungan yang 10 itu akan dimiliki oleh mitra-mitra yang tadi menambahkan jamaahnya seperti itu. Kemudian untuk mitra atau cabang, apakah akan ada pelatihannya atau workshopnya untuk pelatihannya? Gitu. Itu aja Ustaz. Mohon dijawab. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu boleh minta nomornya Ibu? Oke, 0878. Oke. 38. Iya. 22. Oke. 3204. 3204. Ya. Oke, 08. Ada tambahan Ustaz. Ini kan ada peraturan baru ya yang termasuk misalnya kan tadi bahwa mitra bisa menggunakan ID-nya untuk saat berangkat. Tapi kan itu ada pengawasan Ustaz. Itu yang belum PPIU kan tidak boleh mencantumkan ID dari perusahaan yang belum PPIU. Mohon penjelasannya juga. Ya, baik. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu. Oke.
Tadi saya ulangi Bu ya, 0878 3822 3204 dengan Ya, Ibu Wien. Baik. ya. Nah, untuk Bapak Ibu, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu Wien, nah ini ada nomor saya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu chat yang hadir malam hari ini. Karena insya Allah nanti untuk yang hadir malam hari ini itu tidak 7 juta ya, jadi 5 juta. Nah, nanti kasih kode aja hashtag 10 gitu. Mas Ilham, saya calon mitra yang hadir hashtag 10 gitu, maka dapat potongan 2 juta, jadi 5 juta. Baik, Bu Wien, menarik. Kalau kita lihat, ini benefit dari mitra mandiri, Bu Wien. Ya, ini mitra mandiri pun, di mitra mandiri pun itu udah kami bekali edukasi dan bimbingan dari program skill komunikasi kejamaah, pembuatan paket, regulasi, digital marketing dan brandingnya. Nah, untuk poin 4 ini plus kita support kalau misalnya Bu Wien menjadi cabang kami. Komunikasinya, leadership, strategi pengembangan kemitraan, dan strategi pengembangan bisnis gitu. Nah, menyangkut ke pertanyaan berikutnya, Mas Ilham, gimana kalau kita belum punya PPIU gitu kan ya? Nanti di bandarnya seperti apa? Nah, untuk misalnya Bu Wien belum punya PPIU, itu tidak masalah. Selagi Bu Wien mencantumkan brandnya itu di bawahnya ada kecil support by Umaroh. Nah, seperti logo di bawah ini Bu Wien. Nah, support by Umaroh ada PPU-nya PT Nawatul Umroh Haji. Nah, ini ya terlihat ya di bawah kanan kecil. Nah, itu yang dilakukan oleh mitra-mitra. Jadi aman. Nah, alhamdulillah aman. Selagi mencantumkan PPIU PT Nawatul Umroh Haji. Yang nggak boleh itu mitra-mitra yang nggak mencantumkan. Nah, itu nggak boleh. Karena belum punya PPIU. Jadi harus mencantumkan PPIU PT Nawatul Umroh Haji. Seperti itu. Terus untuk standar-standarnya untuk menjadi cabang itu kita ada sesi khusus Bu Wien. Nanti kita bisa jadwalkan ketika Bu Wien berminat. Kebetulan di Jogja ini belum ada cabang kita. Jadi benefitnya itu luar biasa. Beda dengan mitra mandiri yang mobile. Kalau jadi cabang itu nantinya sebagai cabang PT Nawatul Umroh Haji di Jogja. Nah, untuk saat ini itu yang ada itu di Solo, punten di Wonogiri. Itu pesantren Manbaul Hikmah, itu jadi cabang kita. Itu di daerah Wonogiri ya. Nah, itu Pak Ustadz Jabar itu kemarin daftar menjadi mitra cabang kita gitu. Nah, nanti mitra mandiri saja sudah banyak benefitnya seperti ini ya Bu Wien ya. Untuk mitra cabangnya itu lebih kayak gitu. Bahkan nanti kita bekali akte notaris kayak gitu sebagai cabang dari PT Nawatul Umroh Haji. Nah, nantinya Bu Wien juga bisa kami jadwalkan. Ini kami sudah simpan nomornya. Nanti ada sesi khusus kami akan share benefit-benefit lebih untuk menjadi cabang dari PT Nawatul Umroh Haji. Seperti itu, Wien. Ya, Ustadz Ilham, coba nambahin ya. Bapak, Ibu, suara saya jelas nggak, Mas Ilham? Jelas, Pak. Oke. Yulendra lagi. Coba saya coba menyampaikan lah ya. Nanti akan ada sesi khusus ya untuk mitra cabang ya. Tapi pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu. Sebetulnya kita buat ada kategori mitra mandiri sama mitra cabang itu buat apa sih? Nah, ini kan kita ini mindsetnya berbeda Bapak Ibu ya, mohon maaf nyun sewu ya. Jadi bukan agent gitu yang agent menjualkan produknya travel umroh, agent yang memperkaya travel umroh, agent yang akan semakin mengibarkan benderanya travel umroh. Jadi mindsetnya ini benar-benar pemilik bisnis travelnya ini Bapak Ibu. Mau mitra mandiri pun itu Bapak Ibu juga sebagai dengan bergabung dengan Umaroh, Bapak Ibu setara dengan travel umroh pada umumnya. Bapak Ibu menggunakan PPU-nya Umaroh. Bapak Ibu semua fleksibilitas yang bisa dilakukan oleh travel umroh itu bisa kita hadirkan dengan Bapak Ibu bergabung dengan mitra Umaroh mulai 5 juta. Itu poin pertama. Apa aja yang bisa dilakukan? Travel umroh bisa melakukan apa? Nah, itu
kalau Bapak Ibu mengetahui travel umroh bisa melakukan apa? Yang pertama, bisa meracik paket sendiri. Yang kedua, travel umroh kan pemilik bisnisnya, maka bisa menentukan ujroh atau profit margin sendiri. Itu 2 poin ini bisa dilakukan di Umaroh. Tadi Bapak Ibu sudah melihat platformnya. Bahkan insya Allah kita lebih baik, karena dengan terobosan pemanfaatan teknologi saat ini, Bapak Ibu tadi telah menyaksikan sendiri bahwa hanya beberapa menit Bapak Ibu bisa langsung membuat paket dan menentukan ujrohnya masing-masing. Terus yang ketiga, Bapak Ibu bisa mempunyai fleksibilitas, bisa mengcustom apa yang diinginkan. Kita ini tidak mau memberatkan. Justru kita itu mau memberangkatkan jamaah sebanyak-banyaknya. Tidak perlu koper, nggak usah beli koper. Bisa telah mempunyai kemampuan mutawif, tidak usah memilih layanan mutawif Umaroh dan lain-lain. Itu bentuk yang kepedulian Umaroh untuk bisa memberikan harga yang kompetitif. Di tetangga yang lain, kita pergi umroh 3 kali, maka kita akan diwajibkan beli koper 3 kali. Sulit sekali untuk mengcustomize. Di sini tuh kita butuhnya apa? Bapak Ibu mau membuat paket yang namanya backpacker, silakan. Kalau memang targetnya backpacker, bisa bahkan di bawah 20 juta. Misalnya hotelnya di apartemen yang pakai naik bis segala macam. Nah, itu Mitra Mandiri.